adalah jati diri, dan dari budaya kita belajar tentang makna hidup bersama. Ikuti Bincang Budaya, ruang dialog inspiratif yang mengupas nilai-nilai kearifan lokal, tradisi, adat istiadat, dan identitas budaya Nusantara. Bersama narasumber kompeten dan juga tokoh budaya, kita berdiskusi dan berbagi cerita serta merawat warisan leluhur untuk generasi masa depan. Jangan lewatkan Bincang Budaya di Pro 1 RRI ND setiap hari mulai pukul 13 sampai dengan 14 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kita ikuti Bincang Budaya Pro 1 RRI ND. Selamat siang pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Saat ini kita berada dalam program acara Bincang Budaya. Dan perlu Anda ketahui bahwa Indonesia ini kaya akan budaya ya. Dan juga pastinya di setiap daerah masing-masing memiliki ciri khasnya tersendiri. Dan di siang hari ini kita akan berbincang-bincang ya bersama Ibu Anastasiania selaku Ketua Kelompok Tenun Ainari ND Flores. Dan di siang hari ini kita akan membahas mengenai tenun ikat Ainari ya. Ini sebagai warisan budaya ND Flores. Dan tenun ikat ini yakni ada di Kelurahan Rewarangga yang ada di ND Timur. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjutnya kita akan berbincang-bincang bersama Ibu Anastasiania ya, selaku Ketua Kelompok Tenun Ainari ND Flores. Adalah tempat atau asal usul sejak nenek moyang. Nah, tenun ikat adalah warisan dari nenek moyang yang turun temurun, harus diwariskan kepada anak-anak, melanjutkan segala ini usaha-usaha nenek moyang dulu supaya jangan terlepas. Ikat kita harus ikat dulu berjadi satu sarung, satu kain. Yang sebelum itu kita harus ikat dulu bertenun, itu jadikan satu kain atau satu sarung, diwariskan kepada anak-anak kita sekarang. Tidak boleh kita abaikan atau kita lepaskan. Harus kita wariskan atau lanjutkan kepada anak-anak kita. Oke, itu dulu sejarahnya bagaimana itu, Mama? Sejarahnya kalau tenun ikat, nenek moyang dulu, mereka benangnya harus dibuat dari apa? Kapok atau pohon kapok, atau bahan-bahannya pencelupannya dari daun nila atau taru. Sekarang tidak lagi. Sekarang harus beli di toko. Kalau dulu tuh merahnya harus pakai dengan taru. Harus pakai dengan kembo. Hitamnya harus pakai dengan taru. Daun mengkudu tuh. Kalau merahnya. Hitamnya pakai dengan daun nila atau ketaru sekarang tuh. Dulu tuh. Sekarang melanjutkan kepada anak-anak. Untuk melanjutkan warisan itu, tapi waktunya agak lama mereka tidak pakai seperti itu. Yang menjadi ciri khas tenun ikat Ainari dibandingkan dari tenun di daerah lain di Flores itu apa, Mama? Kalau ciri khas kami di sini, motifnya berbeda-beda. Memang di daerah-daerah lain motifnya berbeda dengan kami di sini. Motif itu banyak sekali. Kalau motif dibandingkan dengan motif daerah lain, kami di sini 29 motif. Yang ada untuk tradisional punya, motifnya ada 29. Ada yang motif yang pakai pencelupan alam, ada yang motif pakai dengan pencelupan kimia. Kalau pakai pencelupan alam seperti benang-benang yang dulu, benang-benang yang kasar, benang-benang yang biasa. Kalau sekarang motif-motif kimia memakai dengan alat-alat ini, barang-barang bahan-bahan benang yang sutera semua. Tenunnya berbeda juga dengan di daerah lain. Kalau kami punya sini ikat dulu baru tenun.
bukan seperti di daerah lain pakai dengan sokeng begitu. Kalau daerah Bayu sana sokeng, daerah sini ikat baru tenun begitu perbedaannya. Gitu perbedaannya Iya, ya, di perbedaannya. daerah lainnya. Oke, kalau dari Ainari sendiri tentang motif ya, itu apakah ada perbedaan dari daerah lain? Kalau anak di sini motif di daerah Kabupaten ini punya motifnya banyak, tapi penenunnya sama, ikatnya sama. Tapi untuk khususnya di Ainari atau Kecamatan Indah Timur, Kelurahan di Warangga, yang dipilih adalah 2 motif, yaitu dipakai dari ya itu yang dipercayai oleh haki atau hak milik adalah Jara dengan Anggo. Hanya 2 motif saja, Pak. 2 motif ya? Iya. Motif apa aja tuh, Mas? Motif kuda dengan motif Anggo. Motif kuda dan motif anggo ya? Iya. Oke. Dari motif-motif itu dalam tenun Ainari itu apakah memiliki makna atau filosofis tersendiri ya? Atau ada cerita-cerita tertentu dari nenek moyang? Kalau kuda atau Jara itu punya filosofi. Dia tuh pemberani, kuda itu. Kuat. Jantan tuh. Seperti laki-laki itu jantan. Kalau kuda, kalau seperti nenek moyang, kalau seperti dulu, mereka tidak ada alat transportasi. Harus memakai itu kuda sebagai alat transportasi mereka. Dari jauh mau dekat itu pakai alat itu tuh, alat kuda itu. Yang kedua, untuk ini adat atau belis. Seorang perempuan yang mau tinggal di rumah laki-laki harus bawa di itu kuda. Sekarang itu bukan kuda lagi, sekarang pakai dengan sapi. Kuda dimusnahkan, sudah ada lagi. Hanya ada di tenun saja. Dan dari proses pembuatan kain tenun ikat ini, khususnya di kain tenun ikat Ainari ya, mulai dari benang hingga menjadi kain siap pakai itu, prosesnya seperti apa, Oma? Bisa Proses dijelaskan pertama dulu? kita meka, proses pertamanya. Siapkan dulu benangnya. Pertama, siap benangnya. Habis kita masuk ke dalam alat itu, yang namanya arboy. Lalu kita meka dia. Meka terus kami di sini, pakai di meka terus. Sejak itu kita hitung dia satu persatu, isi ke dalam alat satu tempat yaitu anadau. Seperti ini alat ini, anadau dengar. Baru kasih bentang dia, kasih ini rapi dia, hitung satu persatu. Kalau kita ikat dia jadi satu sarung, hitung dia satu sarung. Kalau yang panjang 300 gami, kalau yang pendek 2 sarung 600 gami. Sudah itu kita ikat habis, kasih pilih lagi dia, masuk lagi ke anadau tete, yang ikat tadi. Sudah ikat, kita ikat harus pakai dengan daun gebang kalau kami di sini. Kalau orang Liau di sana pakai dengan daun kelapa. Sudah ikat habis, kita buat pencelupan pertama. Pencelupan pertama dipakai dengan obat kimia, yaitu asbo, tero, kosti soda. Pencelupan pertama, Pak. Pencelupan kedua hitam B atau biru B. Sudah itu kita cabut dia, cari motifnya. Cabut habis kita celup yang kedua lagi, pakai lagi dengan merah B. Sudah pencelup kedua kita kanji dia, kasih perkat dia, kasih kuat dia punya urat itu benang, berjemur. Sudah jemur 2 atau 3 hari, kita cabut habis kita buka semua dia punya ini benang, cabutannya, ini ikatannya, baru kita bentang lagi seperti semula. Hitung lagi, kasih isi rapi lagi dia punya motif, lalu kita pilih dia lagi, pilih habis kita tenun sudah. Jadilah satu kain, baru jadi habis 3 lembar itu baru kita jahit. Oke, Mama. Baik, dan dari proses pembuatannya itu dari benang sampai jadi kain itu biasanya butuh berapa hari atau berapa minggu gitu? Kalau kami di sini, kalau tenunan hanya kami 1 minggu 2 kali saja kerja. Prosesnya agak lama, Mas.
3 bulan baru satu kain, satu ini sarung jadi. Kalau kain prosesnya cepat, kalau kain laki-laki prosesnya cepat, hanya 2 minggu. Jadi kalau sarung perempuan waktunya harus 3 bulan. 3 bulan ya. Iya baru jadi ya. Oke. Cukup lama juga ya, Mama Ya, ya. lama sekali Oke. ya. Dan di dalam kehidupan masyarakat ya, kan ini sudah jadi sebuah kain ini. Iya. Itu biasanya kapan itu digunakan kain tenun Ainari? Pakai tuh, mau pakai Iya, itu di waktu acara acara apa adat, iya. waktu keagamaan begitu ya. Waktu kematian. Kan sarung itu pakai ini harus nih kalau seperti orang meninggal, kalau sarung yang kita pilih pakai itu harus kebalikan. Kepalanya ke bawah, kakinya ke atas. Kalau yang meninggal. Kalau tidak meninggal, kepala ke atas, kaki ke bawah. Nah, sarung gajah, sarung jarat tadi itu. Harus ada ini apa filosofinya. Tidak boleh kita pakai sembarangan. Oke. Nah, Selain itu digunakan apa lagi, Mama? digunakan untuk apa ekonomi keluarga. Kegunaan untuk pakai itu Pak. Pakai ya. Pakai saja ke gereja adat begitu. Oke, Mama. Ini menarik sekali ya untuk Yang tadi salah kain hapus ya. saja. Iya. Oke. Dan dari generasi muda yang saat ini ya, Mama dulu kan juga sebagai generasi muda, kan diturunkan dari generasi sebelumnya, Benar, generasi yang lebih tua, Mama sebagai generasi muda dulu, Iya. sudah meneruskan. Dan untuk generasi muda saat ini, gimana untuk meneruskan dari Kita mewariskan kepada anak-anak. Tapi anak-anak ini nih yang sudah tahun-tahun kemarin saya ada pernah pelatihan untuk anak-anak yang milenial yang umurnya dari 18 sampai dengan 25 tahun. Ini dari Deknasda Kabupaten Ende. Saya sendiri yang pelatihan di ini Paris selama 2 tahun. Ada kala anak-anak yang mau ikut. Tapi yang tidak ikut tidak. Kita mau meneruskan kepada anak-anak tapi tidak pernah ikut nih, kita mau bagaimana? Paksa mereka? Atau gimana? Dari Mama sendiri, harapannya apa nih Mama? Agar tenun ikat Ainari ini tetap lestari sebagai warisan budaya di Ende Flores ini Mama. Saya punya ini, kalau saya bilang ini harus meneruskan kepada generasi-generasi penerus. Tidak boleh ini diam terus, tidak boleh hilang. Harus kerja sampai ini ke anak cucu. Harus melestarikan Ainari ini. Tidak boleh ini punah. Baik pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, tadi berbincangan kita ya bersama Mama Anastasiania ini selaku Ketua Kelompok Tenun Ainari Ende Flores. Dan tadi beliau sudah mengenalkan mengenai tenun ikat Ainari ya sebagai warisan budaya Ende Flores beserta filosofinya dan kegunaannya di daerah kita khususnya di Ende Flores, Nusa Tenggara Timur. Dan pendengar, tetaplah terus masih bersama kami. Saya pamit undur diri dalam program Bincang Budaya edisi hari ini. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Demikian acara Bincang Budaya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya.